Ya. Lalu mereka berkhotbah, menjelekkan umat Kristen, menjelekkan umat Hindu. Apa tanggapan, apa reaksi dari umat Muslim? Pada diam semua. Ya, pada diam semua. Kalian mayoritas loh di Indonesia, tapi kalian diam. Kalian menyaksikan itu seolah-olah bangga. Bagi saya umat Hindu, mengajak umat lain masuk Hindu itu neraka jahanam. Tapi bagi kalian umat Muslim, mengajak orang lain masuk Muslim, bagi kalian mungkin surga kalian dapatkan. Ya, kemana kalian? Orang Hindu yang minoritas, kalian mestinya bela, kalian mestinya lindungi, tapi kalian biarkan dicerca sedemikian rupa oleh Gusti siapa yang namanya itu, yang perempuan itu. Kalian diam. Kemana kalian? Ya, karena Baik. begini, Pak Siar Bali, karena begini ya, justru di dalam ajaran agama Islam itu memang begitu. Itu masalahnya. Masalahnya kenapa umat muslim pada diam? Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan yang sedemikian itu. Jangan, bahkan untuk mencintai orang kafir itu nggak boleh. Memberi salam saja nggak boleh gitu loh. Jangan salah, boleh, boleh. Di Islam sendiri malah justru ada ya orang istilahnya orang laki-laki hendak mengawini mereka perempuan Nasrani maupun Yahudi itu bisa. Iya, kalau mengawini Ya, itu pun berarti kan hanya mencintai laki-laki itu ya, sama juga laki-laki mengawini ahli kitab tidak itu boleh. membenci ya, Tapi tidak begini Mas tidak Fanani, membenci ya. begini Mas Fanani, pernah dengar nggak MUI mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama? Pernah, memang itu salah satu ajaran kita memang begitu, tidak boleh Nah, menyampaikan itulah makanya salam. saya Ya, bilang, makanya saya mengucapkan salam, bilang. mengucapkan salam secara lengkap, assalamualaikum itu nggak boleh memang. Kalau cuman assalamualaikum nggak masalah. Coba sekarang nih, pemimpin-pemimpin ya, baik itu pemimpin di DPR, pemimpin di bidang-bidang Hmm. apapun, kecamatan lah, Kapolres lah apa. Lihat mereka ketika mereka mengucapkan salam. Pertama, Assalamualaikum, Shalom, Salam sejahtera, Om Ya, Swastiastu. Coba, itu betul. dikatakan haram oleh MUI. Kalau itu saya nggak tahu ya. Wah, Yang ini kan fatwa itu kita saya harus nggak tahu ya. kita harus bermunafik lagi kalau kayak begini Ya, caranya. kalau itu saya memang nggak tahu ya. Ya, nggak mau masuk ke situ kalau saya nggak tahu. Pertanyaan saya, Edis, tatkala kaum minoritas seperti kita, umat Hindu, umat Kristen, dicerca, dicela, dihina seperti itu, kemana umat Muslim yang lain? Iya. Apakah mereka pada goblok semua? Bukan Bang. Apakah mereka mengamini cercaan itu? Itu yang saya tidak habis pikir gitu loh. Bang Sair, saya perlu sedikit ya. Saya sebenarnya secara tidak langsung itu saya sebenarnya apa apa istilahnya mengetahui itu masalah itu ya. Cuman gini ya, kalau teguran secara langsung orang di depan umum itu kan nggak mungkin ya. Ya mereka yang melakukan perbuatan salah itu ya pasti ada yang menegur. Ya, paling tidaknya kalian melaporlah ke Makanya salah satunya ada sertifikasi Ustadz itu supaya tidak ya ada kalian paling ngawur. tidaknya melaporlah ke MUI bahwa ada murtadin atau apalah namanya bagi kalian Itu malah Nah, itu didukung ada lah. Syiar Bali. Malah Ada yang Malah bagiannya yang didukung. menangani itu ada sebenarnya. Bahkan Cuman begini, kita bahkan yang sertifikasikan mengundang, ya. ini Fanani ya ini bahkan yang mengundang seorang penceramah asal India yang namanya Zakir Naik yang membahas-bahas kitab agama orang lain itu adalah kelompok-kelompok Islam. MUI terlibat di sana. Ketua Dewan Masjid Pak Jusuf Kalla itu menyambutnya di Istana Wakil Presiden. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia itu memberikan pengawalan. Kemudian pihak pemerintah di Bekasi menyediakan stadion Patriot di Bekasi itu untuk supaya ulama itu membahas agama orang lain. Edis, saya mau bertanya sama Adinda. Yusuf itu apa artinya, Edis? Gimana? Yusuf apa artinya? Yusuf dalam agama Islam. Dalam agama ya Islam dengan agama Kristen apa artinya Yusuf?
Waduh, saya Baiknya, lupa itu. Lupa saya baik dalam ya. Babel. Namanya baik, artinya baik. Iya, artinya baik ya. Kala itu dalam agama Hindu apa artinya? Nggak tahu tuh. Ya, kalau kala itu malapetaka. Ya, Ya, pembuat malapetaka. Jadi apapun yang dikatakan oleh malapetaka itu akan baik-baik aja. Saya nggak apa-apa, saya di penjara karena omongan ini nggak apa-apa. Ikhlas. Itulah arti nama. Yusuf Kala. Nah, dia mengundang orang seperti itu akan memecah belah masyarakat beragama di Indonesia. Ngapain? Ngapain dia begitu? Kalau dia mengundang Zakir Naik ke Indonesia, mestinya membahas Al-Quran dong. Ya, kalau membahas Ngapain agama menghina Islam agama saya lain? dukung. Suka-suka kalian mau sampai jungkir balik kalian bahas agama Islam, suka-suka kalian. itu sebentar aku motong ya. Itu sebenarnya ya. kan pembahasan berdakwah tentang apa pembahasan bahasa agama Islam ya. Cuman kan di situ ada diskusi lintas Oh enggak, agama. tidak. Bukan Begini, cuman orang Pak Islam Mas aja memang Manani. yang diundang.